Shalom, jumpa lagi dalam program Gift Menyapa yang disiarkan setiap hari Kamis pagi. Semoga program ini bisa menjadi berkat buat saudara dimanapun saudara berada. Gift akan hadir untuk menemani waktu saudara. Saat ini memang kita ada di dalam masa-masa yang sulit, tapi percayalah bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit untuk dikerjakan bagi kita. Kalau Tuhan sudah bertindak, maka apapun situasi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa pasti ada jalan. Di dalam Yesus pasti ada jalan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berfirman, "Akulah jalan." Karena itu kita akan memulai program pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang masih memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Tidak peduli keadaan di sekeliling kami seperti apa, tidak peduli kondisi dunia ini seperti apa. Kami percaya Tuhan kami tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Yesus tetap Tuhan yang baik. Yesus tetap Tuhan yang memelihara kami. Terbukti dan teruji, Tuhan selalu ada dan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sertailah kami sepanjang hari ini, karena hari ini kami akan mulai dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kami dan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Saya akan baca buat saudara demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka masih tetap degil. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah situasi. Bukan cuma saudara dan saya yang mengalami situasi yang sulit, tetapi hampir di seluruh dunia semua mengalami masalah ini. Tidak peduli dia percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, semua manusia di seluruh dunia saat ini sedang mengalami hari-hari yang sulit. Tapi kita harus ingat, yang membedakan kita dengan orang lain, kita punya Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup kita, Tuhan yang menjamin masa depan kita. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45 berkata begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang. Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat terlebih dahulu. Kalau Yesus yang memerintahkan, kalau Yesus yang berfirman, kalau Yesus yang menyuruh, maka kita harus ingat, Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita ke seberang, kalau Tuhan menyuruh kita untuk percaya, kalau Tuhan menyuruh kita untuk berpegang pada firman Tuhan, maka percayalah Tuhan yang sama bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Saudara, mungkin kau berkata saat ini, semua keadaan ini tidak memungkinkan saya untuk bangkit. Semua kondisi ini tidak pernah menunjang bisnis yang sedang saya jalankan. Bahkan hari-hari saya saat ini sedang terpuruk. Usaha sedang terpuruk, kehidupan sedang terpuruk, pekerjaan sedang hancur. Saudara harus ingat, kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk percaya firman-Nya, maka Tuhan yang berfirman itu bertanggung jawab atas hidup kita.
Perhatikan bagaimana bertanggung jawabnya Yesus. Pada ayat ke-46 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus punya aktivitas sendiri. Yesus punya pekerjaan sendiri. Yesus punya kesibukan sendiri. Sementara murid-murid sedang berlayar di tengah danau. Pada ayat yang ke-47, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi ada jarak antara Yesus dan murid-murid. Ada jarak yang memisahkan mereka yang cukup jauh. Yesus di darat, murid-murid di tengah danau. Ayat 48 berkata begini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus itu bukan Iron Man, Yesus bukan Superman, Yesus bukan punya mata super yang bisa melihat dari darat langsung lihat di tengah danau. Itu hari sudah malam. Saudara, kalau Yesus punya penglihatan yang kapasitasnya jauh seperti itu, saya yakin Yesus pasti masuk dalam salah satu tokoh superhero Avenger. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Kapasitas Yesus bukan seperti itu. Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita, ketika kita merasa kita sedang sendirian, ketika kita sedang merasa bergulat sendiri, bergumul sendiri, ingat baik-baik, Yesus melihat. Yesus melihat masalahmu, Yesus melihat persoalanmu, Yesus melihat pergumulanmu, Yesus melihat kondisimu, Yesus melihat. Tetapi Yesus bukan cuma berhenti pada poin melihat. Yesus bukan cuma menonton kita. Yesus bukan cuma membiarkan kita. Dia menonton kita kemudian dia tertawa. Aduh, kamu mengalami masalah itu, kamu lucu, bergumul dengan masalahmu. Tidak, Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Ayat 48 ini dilanjutkan. Kira-kira jam 3 malam ia datang. Yesus bukan cuma melihat. Selanjutnya Yesus yang bertanggung jawab itu. Firman Tuhan berkata, Yesus datang, Yesus bertindak. Dia bukan cuma berdiam diri ketika dia melihat anak-anaknya sedang bergumul, anak-anaknya sedang bergulat dengan masalah mereka. Maka Yesus datang. Tapi bukan cuma berhenti pada Yesus datang, dikatakan dia berjalan di atas air. Saudara, saya mau tanya, masalah murid-murid apa? Bukankah masalah murid-murid adalah angin sedang mengamuk, ombak yang sedang besar, gelombang yang begitu besar sekali? Tapi firman Tuhan berkata, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Artinya, Yesus berjalan di atas gelombang. Yesus tidak peduli gelombang hidup itu seperti apa. Yesus tidak peduli gelombang danau sebesar apa. Firman Tuhan berkata, Yesus dengan santai berjalan di atas gelombang. Saudara, jangan lihat masalahmu yang besar, yang sedang bergelombang, ombak yang besar, yang sedang menghantam perahu kehidupanmu. Ingat, ketika engkau memandang Yesus, engkau akan melihat bahwa ada satu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu, mengatasi badai kehidupan. Dia berjalan di atas masalahmu, dia berjalan di atas badai kehidupanmu. Dan dia adalah Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang berjalan di atas badai cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah kita hari-hari ini, ingat Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan cara seperti apa? Dia melihat masalahmu, dia datang kepadamu, dan dia berjalan di atas masalahmu. Yang terakhir kita lihat sama-sama pada ayat yang ke-51. Lalu ia naik ke perahu, ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang ketiga, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menenangkan badai. Dia bilang, tenanglah, jangan takut. Dan ketika dia naik ke perahu, pada ayat yang ke-51 dikatakan, angin pun redalah. Kalau Yesus ada di dalam perahu kita, tidak peduli gelombang sebesar apa, dia bisa berkata, tenanglah, jangan takut. Dan ketenangan itu terjadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.